Dan saya akan sampaikan kepada Baraya bahwa hantu-hantu yang ada di Indonesia di masa lampau itu biasanya muncul tuh gara-gara adanya krisis. Dari mulai Nyi Roro Kidul, Eyang Sapu Jagat, kemudian ada genderuwo, ada kuntilanak, semua itu muncul menjelang dan atau sesudah krisis besar. Kok bisa? Ya gara-gara diduga bahwa mereka adalah bagian dari intelijen, atau diduga bahwa mereka itu adalah imbas dari sebuah krisis besar atau awal mula permulaan dari sebuah krisis besar. Pertengahan Mei tahun 2026, ada banyak sekali pocong-pocong berkeliaran di Indonesia. Mereka dilaporkan di berbagai kawasan dan ada di antara mereka yang membawa senjata tajam sehingga membahayakan, ada di antara mereka yang cuman keisengan dari anak-anak muda yang gak ada kerjaan dan lain sebagainya. Polisi juga kemudian menyebut bahwa ini tuh hanya kumpulan keisengan yang tidak bertanggung jawab dan karena itu selebihnya adalah hoax belaka saja. Tetapi sadarkah Baraya bahwa sebenarnya fenomena-fenomena gaib atau kenampakan-kenampakan yang masif yang berhubungan dengan hal-hal magis di Indonesia itu biasanya terjadi sebelum dan atau sesudah krisis besar terjadi di Indonesia. Contohnya di episode lampau saya pernah menjelaskan bahwa krisis Indonesia itu pernah terjadi dari tahun 1997 sampai 2002. Dan tahun 2003-nya itu muncul merebak di mana-mana laporan tentang kolor hijau. Yang di video itu saya jelaskan bahwa ada kemungkinan bahwa itu sebenarnya adalah operasi militer dari pihak tertentu yang tidak diketahui sebagai imbas dari krisis yang terjadi sebelumnya. Kok bisa seperti itu? Karena begini Baraya, krisis itu sebenarnya adalah manifestasi dari pertikaian konflik besar-besaran antara pihak-pihak yang tidak kita ketahui. Dan karena itu, maka sebelum atau sesudah krisis atau pertikaian itu, maka mata-mata, intel, telik sandi itu bertempur satu sama lain dan akhirnya biasanya menghasilkan fenomena-fenomena yang unik, yang magis atau yang tidak terjelaskan. Misalkan dalam hal ini adalah munculnya kolor hijau setelah krisis gitu ya. Atau di Amerika Serikat, entah menjelang atau sesudah itu biasanya ada cerita-cerita tentang UFO dan sebagainya. Saya juga menjelaskan di episode ini. Nah, karena itu maka kalau kita melihat ada pocong-pocongan yang itu terjadi di banyak wilayah di Indonesia dan dilaporkan secara masif dan tiba-tiba maksudnya mendadak, maka saya pikir itu bukan hanya soal euforia prank, tetapi mungkin ini adalah operasi intelijen. Saya tidak sebut bahwa operasi intelijen itu adalah dari militer atau dari polisi atau dari elit global dan sebagainya. Saya tidak bilang seperti itu, kan intelijen juga bisa dikendalikan atau dikomando oleh pihak-pihak yang tidak kita ketahui gitu. Tapi intinya adalah bahwa jangan-jangan ini adalah operasi. Karena apa? Karena gerakan yang mencurigakan dan agak sistematis. Tetapi saya tidak akan bahas itu terlalu panjang karena kasusnya belum selesai. Dan kemudian ya ini juga masih sepenuhnya adalah sebuah spekulasi. Karena itu saya ingin mengajak Baraya pada pola-pola tertentu. Dan saya akan sampaikan kepada Baraya bahwa hantu-hantu yang ada di Indonesia di masa lampau itu biasanya muncul tuh gara-gara adanya krisis. Dari mulai Nyi Roro Kidul, Eyang Sapu Jagat, kemudian ada genderuwo, ada kuntilanak, semua itu muncul menjelang dan atau sesudah krisis besar. Kok bisa? Ya gara-gara diduga bahwa mereka adalah bagian dari intelijen atau diduga bahwa mereka itu adalah imbas dari sebuah krisis besar atau awal mula permulaan dari sebuah krisis besar. Saya akan tunjukkan kepada Baraya hantu-hantu di Indonesia yang sebenarnya adalah petanda yang harus kita baca. Simak videonya sampai tuntas, yuk kita mulai. Jepang bangkit sebagai kekuatan ekonomi global di awal tahun 1900-an pasca restorasi Meiji. Jepang itu berpikir bahwa mereka harus menguasai Nusantara, harus mengambil alih wilayah ini.
untuk dijadikan sebagai pemasaran dari produk-produk industri mereka dan untuk menjadi pemasok bahan mentah untuk industri mereka. Tetapi mereka sadar bahwa Nusantara itu dikuasai oleh banyak sekali negara-negara di Eropa. Misalkan Indonesia dikuasai Belanda, kemudian Malaysia dijajah oleh Inggris dan seterusnya. Karena itu, maka Jepang itu berpikir keras bagaimana caranya untuk bisa mengalahkan negara-negara Eropa itu dan akhirnya mendapatkan hadiah berupa wilayah dan sumber daya yang sangat luas di Asia Tenggara. Nah, karena itulah maka sejak tahun 1927 Jepang itu intensif sekali untuk mengirimkan mata-mata mereka. Jadi mata-mata Jepang itu biasanya datang ke Indonesia, kemudian buka toko. Ada toko Chiyoda, ada toko alat olahraga dan sebagainya. Sebagian di antara mereka nyamar sebagai etnis Tionghoa, walaupun bahasanya jelas bahasa Jepang gitu ya. Tetapi yang jelas mereka kemudian berbaur dan mencoba untuk memata-matai Belanda. Sekuat apa mereka, bagaimana cara kerja mereka, bagaimana pertahanan di Indonesia dan sebagainya. Semuanya tuh benar-benar dimata-matai dengan sejeli-jelinya oleh Jepang. Tetapi karena dia adalah statusnya sebagai mata-mata, maka dia tuh sebisa mungkin harus bisa bergaul, berkompromi, terkoneksi, terrelasi dengan warga lokal, dengan warga negara Indonesia. Dan karena itulah maka mereka tuh harus menyesuaikan antara mitos dirinya dengan mitos orang Indonesia, larangan dan pantangan mereka dengan larangan pantangan Indonesia, hal-hal magis mereka dengan hal-hal magis kita dan sebagainya. Mereka tuh harus mencoba untuk menyesuaikan. Salah satunya itu adalah bahwa mata-mata Jepang itu menemukan bahwa di Indonesia itu ada hantu namanya setan gundul. Nah, kemudian orang-orang Jepang juga mengatakan bahwa di kami juga ada loh yang semacam setan gundul itu, namanya doyeol. Ini sudah pernah saya sampaikan di episode saya yang sangat lampau, bahwa doyeol inilah yang dibawa oleh orang-orang mata-mata Jepang ke Indonesia dan kemudian orang Indonesia akhirnya mencoba menerjemahkan kata itu dengan adaptasi lidah kita dan akhirnya terbentuklah kata yang namanya tuyul. Tuyul orang botak yang suka mencuri uang dan seterusnya gitu. Nah, jadi kemunculan tuyul ini yang akhirnya sampai sekarang diakui di Indonesia itu sebenarnya adalah awal mula dari sebuah krisis besar yang akan terjadi, yaitu apa? Perang Asia Timur Raya, di mana Jepang pada akhirnya akan membombardir kekuatan-kekuatan Eropa di Nusantara. Saya tawarkan kepada Baraya dua buah buku. Yang pertama itu adalah Surabaya tahun 1946, Surabaya 1946, dan buku Apakah Mereka Mata-Mata. Nah, di situ tuh ada penjelasan bagaimana Jepang itu memata-matai orang Indonesia dan memata-matai orang Jepang sedetail-detailnya sampai mereka harus mengkolaborasikan hantu-hantu mereka, hantu-hantu Korea, hantu-hantu Vietnam misalkan dengan Indonesia dengan cerita-cerita rakyat yang sengaja diedarkan. Di buku itu sebenarnya tidak ada sejarah tuyul, tetapi Baraya pasti akan menemukan bahwa tuyul itu memang baru muncul di Indonesia sejak tahun 1900-an awal, di mana mata-mata Jepang itu menyebar ke wilayah-wilayah bahkan yang paling terpencil di Indonesia. Jadi tuyul itu sebenarnya adalah petanda bagi awal mula adanya krisis besar di Indonesia. Begitu. Jadi apakah pocong di Indonesia yang kemarin-kemarin muncul juga adalah awal mula dari sebuah krisis besar? Kita tidak tahu ya, sekali lagi kita tidak tahu. Tetapi hantu-hantu biasanya memang digunakan atau diciptakan dan kemudian digunakan untuk kepentingan-kepentingan yang berhubungan dengan militer. Kita juga bisa melihat hantu yang jauh lebih awal lagi, yaitu misalkan Ratu Pantai Selatan atau Nyi Roro Kidul. Itu dimulai dari sebuah krisis besar Baraya di Jawa. Jadi di Jawa itu pasca Majapahit runtuh itu tidak ada kerajaan yang bisa mewarisi wibawanya secara paripurna. Jadi penggantinya yang paling resmi itu adalah Demak, tapi Demak juga tidak lama runtuh, kemudian digantikan Pajang juga tidak runtuh, dan akhirnya Jepang itu terjebak dalam sebuah krisis besar di mana mereka tuh tidak bisa disatukan, mereka tidak berkuasa atas pulau yang lain dan seterusnya, tidak seperti Majapahit. Nah, ini krisis kan sebenarnya. Bagaimana mengakhiri krisis itu? Dibutuhkan Nyi Roro Kidul sebagai latar cerita. Jadi ada seorang bangsawan pelarian dari Pajang, namanya itu adalah Panembahan Senopati.
Beliau itu adalah orang yang resah sekali. Ini Pulau Jawa kenapa nggak bersatu terus? Kenapa berperang satu sama lain? Ini krisis yang sudah tidak bisa dimaafkan dan seterusnya dan seterusnya. Dia ngeluh. Tetapi dia tuh menemukan solusi bahwa ya udah saya yang harus jadi raja dan mempersatukan Pulau Jawa. Tetapi masalahnya dia itu adalah orang yang beragama Islam, Panembahan Senopati itu. Nah, kenapa dia beragama Islam menjadi masalah? Karena gini, raja-raja Majapahit dan raja-raja sebelumnya itu punya konsep dewa raja, di mana raja itu adalah representasi dari dewata. Dan karena itulah maka ketika dia mati, dia harus digantikan oleh orang yang memiliki darah dewata sama seperti dirinya. Ya tentu saja adalah anaknya. Begitu kan? Jadi kalau misalkan di kerajaan Jawa itu harus turun-temurun dari ayah ke anak, anak ke cucu dan seterusnya sebagai estafet kerajaan, maka konsepnya adalah konsep dewa raja, dan dari situlah mereka mendapatkan legitimasi kekuasaan. Nggak akan ada yang berani melawan mereka atau nggak ada yang berani memberontak kepada mereka karena mereka itu adalah orang yang menjadi representasi dari dewa, kan begitu. Tapi Panembahan Senopati ini beragama Islam, dan dalam agama Islam tidak diakui itu yang namanya dewa-dewi. Makanya Panembahan Senopati itu bingung gimana dong ceritanya. Akhirnya dia ngide, ya sudah kalau Tuhan kalau dewa-dewa itu tidak diakui, ya udah jin aja. Akhirnya dia bikin cerita bahwa Nyi Roro Kidul atau Ratu Pantai Selatan itu akan memberkahi suaminya, yaitu orang yang berkuasa atas tanah Jawa. Nah gitu, maka Panembahan Senopati akhirnya jadi raja, dan untuk mendapatkan legitimasi, mendapatkan kepercayaan dari masyarakat, dia tuh harus ngaku sebagai keturunan atau suami dari Nyi Roro Kidul gitu. Oh, Nyi Roro Kidul itu adalah jin yang menguasai lautan, dan kalau daratannya itu dikuasai oleh Panembahan Senopati dan lautnya dikuasai oleh Ratu Pantai Selatan, maka itu kan sebenarnya adalah benar-benar seyogyanya demikian, selayaknya demikian. Makanya muncullah sebuah kota yang namanya Yogyakarta atau Yogyakarta, kota yang layak. Kenapa? Karena Baraya cek sendiri di keratonnya itu ada sebuah jalan yang tembus lurus secara vertikal, bukan vertikal ya, dari membujur maksudnya, dari utara ke selatan, selatan ke utara. Itu kalau ke utara tepat ke puncak Gunung Merapi, dan kalau selatan tepat ke pantai selatan. Begitu kan? Nah, di tengah-tengahnya Yogyakarta. Artinya apa? Legitimasi kekuasaan bahwa Panembahan Senopati dan raja-raja selanjutnya itu adalah suami dari penguasa lautan dan bermitra dengan Eyang Sapu Jagat atau Eyang Petruk di puncak Merapi itu. Nah, dari situlah akhirnya dia mendapatkan legitimasi kekuatan magis yang sebelumnya mah dikuasai sama orang-orang Hindu dan mengaku dirinya sebagai anak dewa, dan itu bisa saja dilakukan. Tetapi konsepsi Islam itu berbeda, tidak boleh menerima kenyataan tentang dewa-dewa dan tidak boleh menganggap bahwa dewa-dewa itu adalah bisa menitis. Maka akhirnya Panembahan Senopati menciptakan yang namanya Nyi Roro Kidul sebagai alat legitimasi kekuasaan. Nah, artinya apa? Nyi Roro Kidul juga sebenarnya muncul setelah adanya krisis itu. Begitu kan? Nah, coba Baraya cari aja sama Baraya, hantu apa di Indonesia. Saya akan jelaskan bahwa sebenarnya hantu itu juga muncul dari krisis besar. Hantu leak misalkan yang di Bali. Leak itu kan dikaitkan dengan perseteruan antara Rangda dengan Barong gitu kan. Dan itu munculnya dari mana? Dari Pagebluk. Dari wabah penyakit yang gila-gilaan yang melanda di era Erlangga. Dan era Erlangga itu kan kemudian ada wabah yang besar yang menyakitkan dan banyak sekali orang-orang yang meninggal. Diduga itu adalah wabah malaria atau demam berdarah. Kayaknya sih demam berdarah gitu. Nah, karena itulah maka orang-orang yang di zaman dulu tidak ngerti tentang kesehatan, tidak ngerti tentang penyakit menular dan wabah, mereka segera saja menuding bahwa pelaku ini adalah penyihir yang kemudian disebut sebagai calon arang itu. Begitu kan? Ya, dan seterusnya. Tapi intinya akhirnya di situ tuh muncul leak-leak, yaitu anak buah dari calon arang itu atau anak buah dari Rangda itu yang sudah menguasai ilmunya dan akhirnya tidak bisa mati, dan karena itu jadilah yang namanya leak. Jadi cerita leak muncul dari sebuah krisis besar, yaitu wabah penyakit di Jawa di zaman Erlangga. Begitu. Tuh kan berhubungan lagi. Coba Baraya sebut apa lagi sok hantu-hantu di Indonesia. Itu pasti berhubungan dengan krisis. Kuntilanak. Nah, kuntilanak itu paling populer. Itu muncul dari krisis? Iya, muncul dari krisis. Jadi kuntilanak itu sebenarnya kalau kita ngambil cerita yang lebih jauh lagi, itu sebenarnya adalah cerita rakyat orang-orang Melayu yang
kenal istilah yang namanya Pontianak. Pontianak itu asal katanya banyak atau versinya banyak. Ada yang mengatakan Pontianak itu maksudnya adalah anak yang ada di ponti, puncak pohon gitu. Atau ada yang mengatakan bahwa itu sebenarnya adalah akronim. Pontianak itu adalah akronim dari perempuan mati beranak. Dan seterusnya banyaklah versi-versi cerita itu. Tetapi intinya adalah bahwa Sultan Al-Qadri yang mendirikan Pontianak itu ketika berkemah untuk mendirikan sebuah kota, dia tuh diganggu sama kuntilanak-kuntilanak itu. Dia marah dan ditembakin tuh kuntilanak tuh pakai senapan, pakai meriam. Tapi ternyata ya tidak berhasil, walaupun akhirnya kuntilanaknya atau Pontianaknya kabur gitu. Nah, istilah awal mula Pontianak itu kan seperti itu. Dan sebenarnya baik-baik saja pada waktu itu belum menjadi krisis. Yang menjadi krisisnya itu adalah kenapa Pontianak itu pindah ke Jawa dan kemudian menjadi jauh lebih populer lagi. Kapan itu terjadi? Itu di akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Jadi orang-orang Belanda itu mengalami krisis hebat di mana warga Belanda yang jumlahnya cukup banyak di Indonesia itu mengubah tradisi, mengubah adat dan menjadi sangat-sangat rawan untuk menghasilkan konflik yang lebih besar di Indonesia itu. Nah, salah satunya itu adalah cewek-cewek Belanda itu sering pergi malam dibandingkan dengan cewek-cewek lokal. Dan karena itu mulai banyak upaya-upaya begal dan pemerkosaan terhadap perempuan-perempuan Belanda. Dan perempuan Belanda itu kan pakai daster gitu. Dan ketika pemerkosaan sudah mulai marak di mana-mana, ternyata yang lokal-lokal, perempuan-perempuan yang lokal juga akhirnya kena jadi korban pemerkosaan yang besar itu. Makanya kemudian masyarakat bikin semacam mitos bahwa perempuan yang jalan-jalan sendirian di malam hari itu jangan pernah didekati, apalagi diperkosa, karena jangan-jangan itu adalah hantu, kuntilanak. Maka kuntilanak itu selalu digambarkan sebagai perempuan yang diperkosa dan kemudian hamil dan kemudian dia stres tapi kemudian meninggal. Nah, dikubur dia melahirkan, begitu kan? Cerita kuntilanak atau Pontianak itu kan seperti itu. Nah, itu sebenarnya untuk menakut-nakuti masyarakat, khususnya laki-laki hidung belang. Jadi kalau mereka lihat perempuan jalan sendirian di tengah malam, apalagi pakai daster warna putih, maka jangan didekati. Nah, ini adalah cara masyarakat untuk bisa meredakan krisis pemerkosaan yang terjadi begitu banyaknya. Baraya bisa cek, ada seorang akademisi Jerman yang mempelajari bahwa kuntilanak itu sebenarnya adalah cara masyarakat untuk melindungi para wanita agar mereka-mereka itu tidak diperkosa di malam hari. Jadi bikinlah cerita bahwa itu sebenarnya yang lewat bukan cewek, tapi adalah cewek jadi-jadian. Baraya takut? Wow. Nah, semacam itu gitu ya. Nanti kalau saya punya waktu dengan Baraya, saya bisa cerita hantu-hantu yang lain dan pasti berhubungan dengan krisis. Mau itu genderuwo, mau itu ipri, atau apalagi ya, babi ngepet. Nah, babi ngepet itu juga sebenarnya muncul dari krisis ekonomi Baraya dan seterusnya. Tapi intinya adalah yuk kita buka mata, buka hati, kita buka semua kemungkinan bahwa jangan-jangan pocong yang kemarin itu juga adalah impact dari sebuah gerakan-gerakan intelijen. Dan kalau memang seperti itu, apakah bisa dikaitkan dengan krisis? Bisa. Tapi masalahnya, apakah kemunculan pocong-pocong itu sebenarnya adalah pertanda bahwa krisis akan berakhir, atau justru pertanda bahwa krisis itu akan dimulai? Tahun 1997 itu adalah masa-masa yang sangat kelam bagi rakyat dan pemerintahan Indonesia. Pemimpin yang sudah berkuasa begitu lamanya itu diseret-seret ke jurang penggulingan dan antek asing ada di mana-mana, dan kita benar-benar tidak bisa untuk mempertahankan kedaulatan tanpa curiga satu sama lain. Rakyat kelaparan, utang menggunung, kemudian krisis ekonomi, krisis kepercayaan, krisis hukum, semuanya berakumulasi hanya dalam satu momen itu saja. Tentara Republik Indonesia tentu saja dituntut untuk bereaksi dalam hal ini. Tetapi pada waktu itu bahkan tentara pun kebingungan siapa komandan bagi mereka. Presidennya itu dalam kondisi yang sangat kacau balau dalam status dan perannya. Kemudian
perwira-perwiranya itu kebingungan juga, mereka harus berpihak pada yang mana. Karena tentara itu kan didesain dan mendesain diri mereka sendiri untuk taat pada pimpinan. Nah, pimpinannya bingung. Tapi bagaimanapun mereka harus bergerak, makanya di pertengahan tahun 1997 itu para aktivis itu mulai diamati, mulai dimata-matai, kemudian alat-alat komunikasi mulai disadap, kemudian tokoh-tokoh perjuangan itu mulai dikuntit dan tokoh-tokoh yang berpengaruh mulai dicegat. Ada yang mendapatkan teror, ada yang sekedar mendapatkan hadangan. Tetapi di awal tahun 1998, teror dan pembuntutan itu naik sampai level yang sangat-sangat mengerikan. Yaitu apa? Penculikan. 2 Februari tahun 1997, Pius Lustrilanang itu diculik. Kemudian 4 Februari itu ada Desmond Juniani dan ada Haryanto Taslam, itu juga diculik. Kemudian tanggal 12 Februari itu ada Raharja Waluyo, Faisal Riza itu diculik. Kemudian ada tanggal 13-nya itu ada Nezar Patria, ada Aan dan ada Mugianto. Itu juga hilang diculik orang. Lalu tanggal 28 Maret tahun 1998 Andi Arief diculik. Dan bukan hanya penculikan, karena pada dasarnya penculikan itu juga akhirnya dikembalikan, orangnya ada lagi. Ada yang lebih mengerikan daripada itu, udah diculik hilang sama sekali. Di antaranya adalah Wiji Tukul 10 Januari itu hilang. Kemudian Suyat 12 Februari, Herman Hendrawan 12 Maret, kemudian Petrus Bima itu 30 Maret, Yani Afri dan Sony 26 April, kemudian Ucok Munandar dan Yadin Muhyiddin itu hilang tanggal 14 Mei 1998. Salah satunya yaitu Yadin itu baru anak SMA. Sekolah, ditangkap polisi, lalu setelah ditangkap polisi hilang entah kemana dan sampai sekarang tidak ditemukan. Kemudian ada Hendra Hambali, kemudian ada Dedi Hamdun, Noval Al-Katiri dan Ismail itu hilangnya tanggal 29 Mei 1997. Nah, bukan hanya penghilangan, kemudian ada korban-korban yang ditembak mati dengan peluru tajam. Di antaranya adalah Elang Mulia Lasmana, kemudian Heri Hartanto, kemudian Hafidin Royan dan Hendrawansi. Itu mahasiswa Trisakti yang ditembak. Nah, rakyat makin geram, bukannya ketakutan, mereka malah makin panas, makin beringas, dan akhirnya terjadi kerusuhan dalam episode-episode yang bahkan jauh lebih brutal lagi dalam hal itu, sampai akhirnya gedung DPR MPR itu benar-benar diduduki. Di waktu itu TNI langsung kebingungan, ini siapa sebenarnya yang melakukan penculikan, ini siapa yang melakukan penembakan. Dalam artian TNI pada waktu itu terpecah jadi banyak kubu, kan ada orang yang berpikir bahwa demi kedaulatan negara, demi keamanan rakyat, maka demonstran-demonstran itu harus dibubarkan dan atau harus ditertibkan dengan cara apapun. Ada yang mengatakan di antara tentara itu adalah bahwa kita harus ikut reformasi, bagaimanapun komandan kita, yang komandan tertinggi kita yaitu Pak Harto itu sekarang sudah lengser dan atau ada dalam proses penggulingan. Masa kita harus bertahan sama orang yang begitu? Kita harus mengikuti komandan baru yaitu orang-orang reformer. Ada yang mengatakan seperti itu. Ada yang mengatakan bahwa kita harus ada di tengah-tengah saja. Bagaimanapun tentara itu harus netral. Kita harus berpihak bukan pada pihak-pihak itu, tapi kita harus berpihak pada bangsa dan negara. Dan seterusnya. Terjadi kekeosan seperti itu, tapi akhirnya mereka sadar bahwa tim yang melakukan penembakan itu adalah tim yang dari mereka sendiri, tapi siapa saja. Diselidikilah. Kemudian Pak Wiranto mendirikan yang namanya DKP, Dewan Kehormatan Perwira. Dia cari siapa sebenarnya orang yang bertanggung jawab atas penculikan dan penembakan ini. Akhirnya diketahui siapa mereka. Siap, kami tim Mawar, Komandan Batalion 42 di bawah Grup 4 Sandi Yuda Kopassus di bawah pimpinan Bambang Kristiono. Itu pelakunya. Pelakunya terdiri atas 11 orang yang memang melakukan aksi-aksi penculikan dan penembakan terhadap sejumlah demonstran. Kenapa kamu melakukan hal yang seperti itu? Siapa yang suruh? Siap, kami berinisiatif sendiri. Kami melakukan ini demi kecintaan kepada negara, bahwa kami melihat Indonesia sedang dalam kekacauan yang luar biasa, keamanan tidak terkendali, dan kami harus ngambil tindakan yang proaktif untuk bisa menghentikan kekerasan yang meluas. Begitu Pak katanya. Wow,
Orang-orang mulai berpikir, tidak mungkin, Anda kan seorang prajurit, Anda Kopassus kan, masih aktif kan? Iya. Jadi Anda tidak mungkin bergerak sendirian dan tidak mungkin berinisiatif sendirian. Siapa sebenarnya pelakunya? Terjadi perdebatan di sana dan Wiranto tidak berhenti untuk melacak siapa sebenarnya komandannya, dan akhirnya DKP mendapatkan sejumlah fakta, dan fakta-fakta itu kemudian dirangkum dan dihasilkanlah sebuah kesimpulan dari surat keputusan nomor Cap garis miring 03 garis miring 8 garis miring 1998 garis miring DKP, menyimpulkan bahwa Prabowo Subianto terbukti bersalah melakukan penyimpangan dan pelanggaran berat. DKP merekomendasikan agar Prabowo diberhentikan dari dinas keprajuritan. Itu hasil dari penyelidikan DKP. Prabowo sendiri itu tidak setuju, dia merasa dikhianati dan merasa, ya sebenarnya apa yang saya lakukan? Saya hanya ada di sebuah negara yang krisis dan fakta saya adalah seorang prajurit. Saya tidak menyuruh orang untuk melakukan pembantaian, saya menyuruh orang untuk mengambil, menculik, menciduk orang, dan itu saya kembalikan. Dan orang-orang yang tadi dulu saya tangkap itu banyak diantaranya yang sekarang justru jadi fans berat saya, yang bahkan gabung ke dalam partai Gerindra, yang menunjukkan bahwa saya pada waktu itu tidak memperlakukan mereka dengan buruk, dan bahwa kalaupun saya melakukan hal yang buruk maka itu sebenarnya adalah demi bangsa dan negara. Kenapa seperti ini dan terjadi keributan-keributan yang seperti itu? Tapi akhirnya di sini bagaimanapun Pak Prabowo itu mulai diasingkan. Dan kemudian ada rekomendasi kepada Presiden untuk segera dicopot. Bagaimana respon dari Presiden Pak Habibie pada waktu itu? Pak Habibie sebenarnya masih mempelajari itu sampai kemudian ada versi dari Pak Habibie sendiri mengatakan ada pengerahan pasukan tidak dikenal yang mengepung istana. Oh, siapa ini pasukan ini? Dia tanya-tanya, ini pasukan ini siapa? Pasukan ini siapa? Ternyata itu adalah pasukannya Pak Prabowo Subianto. Jadi dalam bukunya Detik-Detik yang menegangkan itu, yang karya Pak Habibie itu, beliau menceritakan tentang bagaimana reformasi dalam versinya, dalam POV-nya beliau, itu menyebut bahwa Pak Prabowo itu membangkang dirinya dan berusaha untuk melakukan kudeta. Mungkin karena dalam situasi kepepet itu. Makanya langsung pada waktu itu juga Pak Habibie memecat Prabowo Subianto. Nah, disinilah kemudian perdebatan menjadi lebih luas lagi. Jadi maksudnya siapa sebenarnya yang benar-benar berkonspirasi? Ada dua teori besar. Yang pertama itu adalah Pak Prabowo Subianto memang adalah orang dalang dibalik pembantaian dan upaya kudeta terhadap para demonstran di 97-98. Kenapa seperti itu? Karena Pak Prabowo itu memang sejak awal sering bikin tindakan-tindakan di luar garis komando, sering melangkahi perintah-perintah dari atasannya. Dan itu terjadi gara-gara Pak Prabowo itu merasa punya privilege karena beliau adalah perwira yang paling dekat dengan Pak Harto. Termasuk bahwa beliau juga adalah orang yang menjadi menantu Pak Harto. Dan karena itulah maka wajar kalau Pak Prabowo itu sering bikin tindakan-tindakan yang didasar kepada inisiatifnya sendiri tanpa garis komando dari atas. Ada yang mengatakan seperti itu. Tapi ada juga teori kedua yang cukup masuk akal juga, yaitu bahwa Pak Prabowo itu tidak bersalah, bahwa sebenarnya Prabowo Subianto itu hanya dijadikan sebagai tumbal yang paling aman. Jadi kalau kita nyari tumbal itu harus cari tumbal yang paling aman, dan Prabowo itu adalah tumbal yang paling aman karena dia adalah orang yang punya relasi, punya koneksi yang paling tidak kuat gitu di antara perwira-perwira tinggi. Nah, Pak Prabowo itu memang ada di Kopassus. Cuman kan sebenarnya kalau ada pelanggaran-pelanggaran yang berhubungan dengan keprajuritan, maka yang paling bertanggung jawab itu adalah Wiranto. Karena Wiranto adalah pimpinan tertinggi, komandan tertinggi di Indonesia pada waktu itu. Jadi kalau prajurit salah, doktrin dari ketentaraan itu adalah pasti komandannya yang harus bertanggung jawab. Kenapa ini justru malah Prabowo? Kenapa bukan Wiranto? Dia yang megang kekuasaan sepenuhnya atas prajurit. Nah, jadi di sini tuh ada dua perdebatan. Siapa sebenarnya di belakang ini? Yang pasti Pak Prabowo merasa bahwa dirinya dikhianati, dikecewakan, dan akhirnya kabur ke Jordania. Di Jordania beliau itu membangun sejumlah bisnis dan mungkin saja ada kabar bahwa beliau itu hampir mau pindah ke warganegaraan. Karena di Indonesia benar-benar mendapatkan sesuatu yang sangat buruk, sedangkan di Jordania justru mendapatkan sesuatu yang sangat baik. Nah, sampai detik ini luar biasanya penembakan itu tidak pernah diusut tuntas, tidak pernah diselesaikan. Jadi tidak pernah ada penyelidikan. Yang lebih mengerikannya lagi adalah bahwa justru kasus ini tuh dijadikan sebagai isu setiap pemilu.
Jadi kalau mau ada pemilu ini diangkat untuk menjatuhkan Prabowo misalkan, atau untuk menjatuhkan orang dari militer dan sebagainya. Penyelidikannya tidak pernah dilanjutkan, hak-hak dari orang yang hilang itu tidak pernah didapatkan, tetapi ini justru jadi dagangan politik oleh para politikus untuk mendapatkan pengakuan dan mendapatkan apa yang mereka inginkan. Kan ini benar-benar bangke, Bara ya. Dan di antara itu semua, alhamdulillah ada kabar baik. Ternyata semuanya happy ending. Apa itu? Coba kita lihat ya. Tokoh-tokoh dari tim Mawar itu yang melakukan eksekusi dan kejahatan-kejahatan kemanusiaan itu alih-alih mendapatkan hukuman, tapi justru mendapatkan kehormatan. Ini lihat ya, saya sebutkan daftarnya. Pak Multazar, Pak Nugroho, Pak Julius, dan Pak Dadang itu dinyatakan bersalah dulu, kemudian dipenjara dulu, katanya vonisnya adalah 22 bulan penjara dan seterusnya, kemudian dipecat, tapi sekarang dipromosikan menjadi jenderal. Cek lagi kalau nggak salah tahun 2016. Kemudian Untung Budi itu diangkat sama Pak Jokowi justru menjadi Pangdam Jaya. Kemudian Pak Dadang dan Pak Julius itu mendapat eselon 1, yaitu Direktur Jenderal Potensi Pertahanan dan Kepala Badan Instalasi Strategis Pertahanan. Hujan, tapi kita lanjut. Itu gitu ya. Jadi semuanya ternyata dapat jabatan, Bara ya. Jadi pelaku-pelaku yang dulu itu alhamdulillah ya dapat jabatan. Kemudian ada Pak Bambang itu diangkat menjadi Direktur Utama PT Tribuana Antarnusa, anak perusahaan Nusantara Energi Group milik Pak Prabowo Subianto. Kemudian Pak Fauka Nur Farid itu jadi petinggi Gerindra gitu ya. Kemudian Pak Hairawan menjadi Kepala Pos Bin, nah jadi Intel ya, di wilayah Aceh. Dan kemudian menjadi staf ahli Panglima Tentara Nasional Indonesia. Begitu. Kemudian beliau lengser pensiun dengan pangkat Mayor Jenderal. Kemudian Pak Nugroho itu diangkat oleh Panglima TNI itu menjadi Kepala BSSN. Begitu ya. Dan bahkan Pak Julius yang tadi itu sekarang jadi menang pilkada di Sulawesi Utara.